Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react ataupun ngajak teman-teman untuk melihat sebuah video. Di balik kemegahan kota Kuala Lumpur, ternyata ada sosok dari Indonesia ya yang menjadi salah satu orang perancang kota Kuala Lumpur, teman-teman ya. Dan dia sekarang mungkin menjadi warga negara Malaysia. Oke, tapi seperti apa sejarahnya kita akan coba lihat. Oke, ada Putra Minang yang berjasa untuk merancang, salah satu orang yang merancang kota Kuala Lumpur sampai sedemikian. Oke, kita akan coba lihat sejarahnya. Perancang kota Kuala Lumpur, Malaysia. Mengenal Profesor M. Ezrin Arbi, putra Minang perancang kota Kuala Lumpur. Bandaraya Kuala Lumpur bolehlah disebut sebagai salah satu metropolitan dengan penataan kota terbaik di Asia. Tapi, mungkin hanya sedikit orang yang tahu, bahwa ibu kota negara Malaysia itu pertama kali dirancang sebagai kota modern oleh seorang putra Minangkabau. Oh, Beliau adalah Profesor Emeritus Ezrin Arbi, putra campuran Maninjau Banu Hampu yang kini sudah berusia 86 tahun. Atas jasanya bagi negara Malaysia, beliau diberikan darjah Tanda Kehormatan Kesatria Mangkunegara, KMN, oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia, 1983. Selain ketua perancang master plan, di sana disebut pelan struktur Bandaraya Kuala Lumpur yang pertama, 1980 hingga 2000, Profesor Ezrin Arbi juga tercatat sebagai pelopor pendidikan tinggi arsitek dan perancang bandar, tata kota, di Malaysia. Beliau adalah pendiri dan pernah menjadi dekan Fakultas Seni Bina, Arsitektur, dan Alam Bina, induk dari jurusan arsitektur, di 3 universitas terkemuka di Malaysia, yaitu di Universiti Teknologi Mara, UiTM, Universiti Teknologi Malaysia, UTM, dan Universiti Malaya, UM. Profesor Ezrin Arbi lahir di Bukit Tinggi pada 24 Oktober 1936 sebagai anak pertama dari 6 bersaudara dari kedua orang tua yang berlatar belakang guru. Ayahnya, Arbi Sutan Rangkayonan Gadang, berasal dari Nagari Kubang Putih, Banu Hampu, adalah guru 3 zaman sejak masa Hindia Belanda, zaman Jepang hingga Indonesia merdeka. Sedangkan ibunya, Fatimah binti Haji Abdul Malik, seorang tamatan MSJ School zaman Belanda, berasal dari Nagari Sungai Batang, Maninjau, Kabupaten Agam. Menjalani masa kecil berpindah-pindah dari Maninjau ke Muara Enim, Sumatera Selatan, lalu ke Padang, mengikuti tugas ayahnya sebagai guru. Ezrin mulai pendidikan dasar di Sekolah Nippon Indonesia, IS zaman Belanda, di Maninjau di zaman Jepang. Naik kelas 3 ia pindah ke SNI Alang Lawe, Padang, dan setahun kemudian pindah lagi ke SNI PSM di Bukit Tinggi. Setelah tamat sekolah rakyat, SR, akhir tahun 1948, Ezrin melanjutkan ke SMP 1 Bukit Tinggi hingga tamat, 1951. Berkat nilainya yang bagus untuk ilmu pasti alam, IPA, ia diterima di kelas 1 B2, ilmu pasti dan ilmu alam, di SMA Birugo Bukit Tinggi, satu dari hanya 2 SMA negeri di Sumatera Tengah waktu itu. Satunya lagi di Padang. Di antara teman sekelasnya di SMA Birugo Kamardit Halut, kelak menjadi guru besar dan dekan Fakultas Kedokteran UNAN, kini almarhum. Tamat SMA dengan predikat lulusan terbaik IPA se-Sumatera Tengah, 1954. SMA-nya masih di Indonesia ya. Arsitektur Institut Teknologi Bandung, ITB, waktu itu masih berstatus Fakultas Teknik UI. Kuliahnya juga iya. Setahun di ITB, Ezrin lulus beasiswa Colombo Plan untuk meneruskan pendidikan ke Fakultas Arsitektur, Bangunan dan Perencanaan di Melbourne University, Australia. Oh, Setelah seperti memperoleh Australia. gelar sarjana muda, Bachelor in Architecture, tahun 1960, dia melanjutkan ke program Pascasarjana bidang perencanaan kota dan wilayah, Town and Regional Planning, di universitas yang sama.
2 tahun terakhir di Melbourne, Esrin juga menyambi kerja di sebuah firma arsitektur swasta di kota itu. Kembali ke Indonesia tahun 1962, sebagai penerima beasiswa Colombo Plan, Esrin Arbi menjalani wajib kerja selama 7 tahun di Kementerian Perindustrian. Dikisahkan dalam buku autobiografinya, Liku Hidup Perantau Minang, dari Bukit Tinggi ke Kuala Lumpur, 2016, pada tahun 1968 ia dikirim untuk mengikuti kursus Project Analysis di United Nations Asian Institute for Economic Development and Planning, UNAID. Institut ini dikelola oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh, Economic Commission for Asia and East Fara, atau ECAP. Pengalaman 3 bulan di Bangkok itu yang memantik keinginan Esrin untuk bekerja di luar negeri, seumpama di lembaga ekonomi dan pembangunan PBB tersebut. Namun untuk bekerja di lembaga itu, syaratnya harus punya pengalaman kerja di lebih dari 1 negara dengan masa kerja minimal 10 tahun. Jelas Esrin belum cukup syarat. Hijrah ke Malaysia. Setelah 3 bulan di Bangkok, sebelum pulang ke Indonesia akhir 1968, Esrin singgah di Kuala Lumpur untuk bertemu teman serumah ketika kuliah di Australia dulu, yaitu Abdul Ghani Ahmad. Waktu itu, Ghani yang seorang akuntan adalah pengarah Majelis Amanah Rakyat, MARA, sebuah badan yang berfungsi melaksanakan berbagai usaha khusus untuk memajukan kaum Bumiputra yang ketinggalan dibandingkan kaum lain seumpama Cina. MARA membawahi sebuah perguruan tinggi bernama Institut Teknologi MARA, ITM, yang kelak menjelma menjadi University Teknologi MARA, UITM. Bertemu dengan Ghani dan teman-teman sama kuliah di Melbourne dulu, mereka kemudian secara spontan mengajak Esrin bekerja di Malaysia karena negara tetangga itu masih kekurangan tenaga profesional Melayu. Wow. Terutama di bidang arsitektur dan perencanaan kota yang menjadi keahlian Esrin. Kalau awak minat, hubungi saya nanti, bisik Ghani ketika mengantar Esrin ke Bandara Subang untuk kembali ke Indonesia. Kembali ke tanah air, daya tarik untuk bekerja di luar negeri, khususnya di ECAP terus menggoda Esrin. Guna memenuhi persyaratan, ia tertarik untuk bekerja di Malaysia sebagai batu loncatan menambah pengalaman dan masa kerja. Setelah dia diskusikan dengan istrinya Nursasi Tubangi, wanita asal Jawa Tengah yang ia panggil Sas, ternyata rencananya mendapat dukungan. Bulan Juni 1969, setelah menyelesaikan wajib kerja 7 tahun di Indonesia, Esrin Arbi pun hijrah ke Malaysia dan diangkat menjadi pensyarah, dosen, untuk kajian seni bina, perancangan dan ukur di ITM. Selama 16 tahun mengabdi di ITM, Esrin pernah memegang berbagai jabatan di antaranya sebagai ketua kursus, ketua prodi, dan ketua kajian, ketua peneliti, lalu menjadi pensyarah utama jadi orang penting pada tahun termasuk 1981. Oh, Tahun barusan 1985, beliau dilantik sebagai profesor, guru besar, di University Teknologi Malaysia, UTM. Ini masih warga negara Indonesia ya? Esrin mengabdi selama 6 tahun, di mana 4 tahun diantaranya menjadi dekan Fakultas Alam Bina, Arsitektur, Perencanaan, dan Ukur Bahan, hingga pensiun dari pegawai kerajaan tahun 1991 di usia 55 Oh, baru di tahun. 91 dia pensiun. Pensiun ternyata bukan berhenti mengabdi. Pada tahun 1995, Universiti Malaya, UM, mengangkatnya sebagai profesor dengan tugas mendirikan Fakultas Alam Bina, FAB, yang berhasil diwujudkan tahun 2000. Setelah FAB berdiri, beliau diangkat menjadi dekan selama 5 tahun. Wow. Dalam masa itu, Profesor Esrin berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri dalam bidang arsitektur serta perencanaan kota dan wilayah. Atas jasa dan perannya yang besar, pada tahun 2008 Esrin Arbi diangkat sebagai Profesor Emeritus sebagai puncak pengakuan akademik di bidang arsitektur dan baru perencanaan 2008 oleh ya? Universiti Malaya. Perancang Bandaraya Kuala Lumpur. Wow. Perancang Bandara Kuala Lumpur. Perancang Bandaraya Kuala Lumpur. Pada tahun 1979, ketika mengajar di ITM, Esrin Arbi dipinjam selama 3 tahun oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, untuk menjadi perancang utama, lalu promosi menjadi Ketua Projek Unit Plan Indo, perancang Master Plan, Kota Kuala Lumpur yang pertama. Jabatan ini mengharuskan Esrin Arbi menjadi warga negara Malaysia,
Kerana Wow. tidak mungkin posisi yang begitu strategis dipegang oleh seorang warga negara asing. Hasil kerja badan yang dipimpin Ezrin RB itu adalah lahirnya Pelan Struktur, Rencana Indo, Bandaraya Kuala Lumpur yang pertama, 1980-2000. Jadi, bila kini kita menyaksikan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai kota dengan penataan salah satu yang terbaik di Asia, maka itu adalah hasil dari tim yang dipimpin oleh Profesor Ezrin RB. Atas jasanya yang besar dalam perancangan Bandaraya Kuala Lumpur tersebut, beliau dikaruniai darjah Kebesaran Kesatria Mangkunegara, KMN, oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada tahun 1983. Selain perancang induk Kuala Lumpur, beliau juga terlibat dalam perancangan luar bandar, wilayah, tiga segi jengka, negeri Pahang. Untuk itu, ia diangkat menjadi anggota Lembaga Kemajuan Wilayah oleh Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah tahun 1984. Di samping itu, Profesor Ezrin juga dilantik sebagai anggota Majlis Badan Warisan Melayu, BWM, Malaysia. Di antara proyek yang ditanganinya adalah menyelamatkan rumah penghulu yang berdiri di samping kantor BWM di Kuala Lumpur. Beliau juga terlibat dalam proyek pelestarian budaya di berbagai negeri di Malaysia, seperti pembangunan projek Kampung Warisan Melayu dan Balai Besar di Alor Setar, Kedah, Rumah Bomoh di Perak, serta Rumah Kedai Belanda di Melaka. Oke, demikian teman-teman ya, bagaimana sejarah ya asli orang Indonesia, orang Minang yang berjasa pada Malaysia, yang sehingganya terus diizinkan untuk bisa masuk sebagai warga negara Malaysia. Asli orang Indonesia ini teman-teman ya, bahkan juga belum lama ya, di tahun 2000-an ya, ketika beliau ini menjadi warga Malaysia. Jasanya terhadap Malaysia itu sungguh luar biasa, karena penghargaannya juga banyak ya, menjabat kedudukan yang lumayan strategis sebagai dekan, sebagai rektor. Dan inilah bukti ya, kalau orang Indonesia juga nggak bodoh-bodoh ya, dan tidak seperti yang dikatakan oleh orang Malaysia yang sering kita dengar, walaupun tidak banyak. Bagaimana orang Indonesia itu miskin, bagaimana orang Indonesia itu otak gorila, ya. Ini jelas mematahkan anggapan mereka, para netizen terutama ya, netizen Malaysia. Ini loh orang Indonesia yang asli Indonesia yang berjasa pada Malaysia, perancang kota Kuala Lumpur yang kalian nikmati. Oke teman-teman, demikian ya secara singkat dari seorang anak Indonesia yang berjasa pada Malaysia. Jelas sejarahnya ya dalam ulasan video ini. Gimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.